Perhatikan, lihat saya. Ini acara 1 tahun 1 kali nggak? Saya datang jarang nggak kemarin? Kalau kena hujan, kalau nggak ada yang rela hujan-hujanan, besok pakai BH. Diragukan orang Madura. Sesekali lagi saya bilang, kalau saya ini kena hujan bukan nggak? Kalau kalian nggak rela hujan-hujanan untuk Rasulullah, untuk para aulia, diragukan orang Madura. Saya ragukan orang. Ayo duduk, hujan-hujanan. Dia suruh hujan-hujanan. Allah Akbar. Duduk, hujan-hujanan. Suruh hujan-hujanan semuanya. Sekali kena hujan air lempem, aduh. Bagaimana mau perang? Lawan air aja udah melempem. Emang cuma kalian yang kena air? Saya juga kena air. Mau duduk, mau lanjut apa berhenti? Mau lanjut apa berhenti? Jadi tujuan diadakannya haul agar kita bisa mengambil manfaat. Makanya jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari aulia, jangan jauh dari orang-orang soleh, jangan jauh dari para ustaz, jangan jauh dari para kiai, jangan jauh dari para habaib. Almarhum Ahmad Ahab, seseorang bersama dengan orang, nggak usah pakai payung. Biarkan saya hujan-hujanan dapat barokah dari acara haul. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Kalau yang engkau cinta ulama, yang engkau cinta para ustaz, yang engkau cinta para kiai, yang engkau cinta para habaib, di akhirat engkau akan dikumpulkan bersama beliau. Engkau akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Saya berkali-kali masuk penjara. 9 kali saya masuk penjara, berkali-kali keluar masuk. Untuk siapa? Apakah untuk karena diri saya? Enggak. Terakhir waktu saya bebas tahun 2020, itu lagi masa-masa corona. Saya bebas siang, malamnya saya ceramah. Padahal saya sudah tahu resikonya kalau saya ceramah, saya akan ditahan lagi. Tapi saya ambil resiko itu demi membela rakyat sekarang. Apa isi ceramah yang membuat saya ditahan sampai dibawa ke Nusa Kambangan, diborgol tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya. Saya dibikin seperti penjahat besar. Saya tanya, apakah saya, Habib Rizik, Habib Hanif, para ustaz, para kiai, apakah kami penjahat? Jawab yang keras, penjahat, koruptor, pembunuh, bandar narkoba, bandar judi. Namanya Roma Irama. Roma Irama ngomong, habaib itu mendoktrin kalau Habib mau dia maksiat, mau dia zina, mau dia mabuk, tetap masuk surga. Saya bilang, saya tanya sekali, Roma, Habib siapa yang ngomong begitu? Hah? Habib siapa? Kemarin saya lihat ada orang yang mengolok-olok Roma Irama itu. Saya sedih, Gus. Saya sedih kok tiba-tiba ada orang maki-maki Roma Irama. Saya itu sedih begitu Roma Irama dimaki itu. Kenapa? Orang yang hidup dari Roma Irama itu nggak kehitung jumlahnya. Lagu Roma Irama menghidupi pengamen-pengamen se-Indonesia. Siapa yang orang sodakohnya paling banyak mengalahkan Roma Irama? Nggak ada di Jakarta. Coba ya sampean cek. Grup dangdut sebegitu banyak menyebar di mana-mana. Itu hidup karena lagunya Roma Irama. Loh, itu dia mikir dengan darah, dengan air mata. Roma Irama itu sampai punya lagu. Habis itu lagunya dimainkan oleh pengamen-pengamen yang setiap hari dengan lagu Roma Irama bisa mendapatkan uang 100.000, dibawa pulang anaknya bisa makan, dibawa ke sekolahan anaknya bisa bayar SPP. Itu berapa yang hidup dari lagunya Roma Irama? Kok tiba-tiba ada orang mengatakan Roma Irama diolok-olok? Saya nggak terima itu termasuk, karena saya bukan semata-mata apa. Kalau dalam tradisi santri, hidupnya Roma Irama itu menghidupi jutaan orang Indonesia. Coba kalian cek di lapangan. Sodik Monata itu bisa hidup karena lagunya Roma
Irama. Imron Sadewo hidup karena lagunya Roma Irama. Kelompok-kelompok karaoke itu bisa hidup karena lagu Roma Irama. Dari gelandangan sampai judi sampai apa, itu menghidupi berapa? Ayo, aman coba itu. Oh, ini siklus hidup yang luar biasa. Bagaimana sistem sosial itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi jangan dikira Roma Irama itu cuman gayanya gini. Itu menghidupi dari Sabang sampai Merauke, itu berapa yang hidup dari lagu-lagu Roma Irama, apalagi di Madura. Oh, itu tambah paling laris itu lagu Roma Irama. Jadi ini konsep hidup bersama. Orang tidak boleh marah-marah sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani manakibnya menghidupi banyak orang. Orang tidak boleh marah-marah sama para wali, karena makamnya wali menghidupi banyak orang. Nah, di Jakarta ini saya lihat yang hidupnya bisa menghidupi banyak orang terbanyak itu termasuk Roma Irama. Makanya jangan main-main sama, jangan hujat itu. Nggak cocok ya nggak cocok. Tapi kamu belum pernah kasih makan orang se-Indonesia dengan cara Roma Irama. Roma Irama sudah setiap hari kasih makan Mana itu target pandang yang tadi? Itu tidak ada wartawan. Ingat, orang tidak menolak ibadah, tidak menolak apa. 20-an tahun orang tidak mengizinkan ibadah. Orang menolak ini oknum yang dalam ceramah-ceramahnya provokatif, intoleran, radikalis, hina semua. Anda mengadilah. Kita ikut yang mana? Kita lebih NKRI dari aparat karena mau digaji. Coba kayak digaji perjaga ini. Masa semua digaji tuh? Nggak ada uang kenal. Dibayar bensin oleh negara, oleh rakyat itu. Bekerja sama dengan orang mitra. 1000 kali orang demo di sini, semuanya aman, ya toh? Betul. Orang bukan orang barbar. Orang beradat, orang Minahasa beradat, berbudaya. Marta lalu mengalah iyo. Orang bandara ini yang enggak. Orang senang sekali kalau udah tahu aparat mau kasih buku dengan orang. Orang minta hadirkan sekarang apa yang sebenarnya yang tadi bicara. Sumarno tadi mana? Mana dia? Termasuk. Kasih tahu dulu dia sebelum itu. Si Habib Smith itu. Jangan orang masuk bandara, kalau dia nggak keluar, orang yang masuk. Mana dia? Orang cari pada di dalam. Orang bukan anti agama, bukan anti Islam. Tidak ada itu. Orang anti radikalis. Dan dia itu secara terbuka di YouTube, di siaran-siaran yang lain. Lawan negara. Sangat jelas. Anti Pancasila. Masa kalau aparat mau bela dia? Itu otoritas negara itu. Dapat dikenal. Tapi kalau mau lihat foto dari baru aja. Apa yang mau? Ini baik. Sekarang kita tanya jawab dulu. Siapa yang mau jawab? Kepolisian, pemerintah, jawab. Siapa tahu bikin kacau dia? Masih mau akan terjadi dengan ini. tentang pencurian dengan kekerasan. Nah, nggak tahu ini apa yang dicuri sebetulnya, dan atau pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Nah, ini penting. Dan atau pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Junto pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan tindak pidana. Selain itu, penyidik juga telah menerbitkan surat perintah tugas penyidikan dan surat perintah penyidikan Seperindik tertanggal 23 September 2025 serta mengirimkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan SP2HP ke-19 kepada pelapor pada 23 Desember 2025. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, penyidik Satreskrim Metro Tangerang Kota secara resmi menetapkan status tersangka dan melayangkan surat panggilan pertama kepada Habib Bahar untuk diperiksa pada Rabu mendatang, 4 Februari 2026. Polisi menegaskan proses hukum akan berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan informasi ini, beberapa bulan yang lalu, kita semua sudah mewarning, bahkan saya sudah menyampaikan di ceramah bahwasanya para pelaku penganiayaan terhadap saudara Rida yang dikeroyok dan dianiaya
di sebuah pengajian harus segera ditangkap.